Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan dosana ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersubuh awak balik di program mengulang-ulang kaji. Lancar kaji, diacuk diulang. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah tema dengan judul menyesallah di dunia agar tidak menyesal nanti di kehidupan kampung akhirat. Ada dua macam penyesalan. Yang pertama, penyesalan yang masih kita bisa untuk memperbaikinya, masih bisa kita untuk mengulanginya. Artinya, selagi nikmat umur, nikmat usia masih Allah berikan kepada kita, maka kita masih bisa untuk mengulanginya, kita masih bisa untuk memperbaikinya. Sebuah contoh, seorang pelajar ketika dia menerima lapor, ternyata dia dapati nilai lapornya nilainya sangat buruk. Dia pun kecewa, dia pun menyesal kenapa kemarin-kemarin tidak belajar dengan baik. Maka dia pun berkomitmen agar nilainya baik ke depan, maka dia akan bersungguh-sungguh belajar sehingga nanti ketika ujian itu nilai lapornya menjadi bagus. Ada orang menyesal ketika dia telah merencanakan proyek dengan rapinya, dengan bagusnya, tapi ternyata proyek itu gagal. Dia menyesal. Tapi selagi nikmat umur, nikmat usia Allah berikan kepadanya, dia masih bisa untuk memperbaiki atau mengulanginya. Atau seseorang, dia menyesali dosa yang ia kerjakan, yang ia lakukan, lalu dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah. Maka selagi nikmat umur, nikmat usia itu ada pada dirinya, dia masih juga bisa mengulangi dan memperbaikinya. Sebuah kisah, bagaimana seorang sahabat bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sudah punya istri, tapi beliau khilaf, beliau melakukan perbuatan zina. Akhirnya dia pun menyesal. Akhirnya dia melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya kepengen ditegakkan hukum Allah di muka bumi ini, karena saya tak pengen dihukum nanti di akhirat kelak. Maka Rasul berkata kepada Ma'is bin Malik ini, pulanglah dan bertobatlah engkau di rumah. Maka berulang kali Ma'is bin Malik menemui Nabi sampai 4 kali dalam riwayat itu. Ma'is minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah kepadaku di muka bumi ini, asal jangan di akhirat kelak. Maka Nabi pun bertanya kepada Ma'is bin Malik, apa dosamu? Maka Ma'is bin Malik menceritakan, ya Rasulullah, saya khilaf, saya telah berbuat zina. Maka Rasul tak langsung mempercayai ucapan Ma'is bin Malik. Rasul berkata, apakah kamu dalam keadaan sehat atau waras, wahai Ma'is? Apakah kamu tidak dalam pengaruh alkohol? Akan Ma'is mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya waras, saya sadar, tegakkan hukum Allah bagi saya di muka bumi ini. Akhirnya Rasulullah SAW pun memenuhi keinginan dari Ma'is bin Malik ini. Maka disuruhlah sahabat menggali lubang, ditanamlah badan Ma'is sampai batas leher ini yang kelihatan sampai kepala. Bagian bawah terbenam dalam bumi, ditanam. Lalu disuruh sahabat lain mengumpulkan batu. Yang batunya nggak boleh batu besar yang sekali lempar mati, nggak boleh batu yang kecil yang membuat Ma'is bin Malik lama matinya, tapi batunya menengah sehingga ketika dilempar Ma'is bin Malik merasakan sakit dari ujung kaki sampai ujung rambut, sebagaimana Ma'is bin Malik merasakan nikmatnya ketika berzina dari ujung kaki sampai ujung rambut itu. Akhirnya Ma'is bin Malik pun meninggal dunia. 2 atau 3 hari para sahabat ada terpecah menjadi 2 kubu. Ada sahabat yang mengatakan bahwa Ma'is bin Malik adalah calon penghuni neraka karena dia berbuat zina, padahal dia tahu zina itu dosa besar. Yang lainnya berkata tidak, Ma'is bin Malik adalah calon penghuni surga karena Ma'is telah bertobat. Akhirnya 2 atau 3 hari berikutnya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau tidak tahu persis, lupa tahu 2 atau 3 hari, datanglah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Allah telah menerima tobatnya Ma'is bin Malik. Allah telah mengampuni dosa-dosa Ma'is bin Malik, dan Ma'is bin Malik adalah calon penghuni sorga. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau semua orang di Madinah ini diberikan izin dan Ma'is bin Malik diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada semua orang di Madinah ini, maka niscaya semua orang di Madinah akan dapat syafaatnya dari Ma'is bin Malik. Begitu keutamaan yang dimiliki oleh Ma'is bin Malik ketika dia meninggal dunianya. Artinya, ini penyesalan pertama, penyesalan yang masih bisa kita untuk mengulanginya, masih bisa kita untuk memperbaikinya. Selagi nikmat umur, nikmat usia Allah berikan kepada kita, kita masih bisa untuk mengulangi dan memperbaiki. Tapi ada penyesalan yang kedua,
yaitu penyesalan yang tak akan bisa lagi kita untuk mengulangi, tak akan bisa lagi kita untuk memperbaikinya. Harus harga mayar yang akan kita bayar nantinya, yang sangat mahal yang akan kita bayar nantinya, yaitu ketika kita meninggal dunia, dicabut ruh dari jasad ini, maka ketika ruh telah sampai di tenggorokan, ketika pengen balik lagi ke bumi, pengen bertobat, pengen memperbaiki hari-hari, memperbanyak hari-hari dengan amal soleh, maka pada waktu itu penyesalan seperti itu sudah tak ada gunanya, dan mahal harga yang akan dibayar ketika orang meninggal dunia sedangkan dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dan sanak ambo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia pasti akan menyesal di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia tapi kita nggak mengerti, tak punya ilmu tentang karakteristik dan sifat dari dunia itu sendiri. Karena dunia ini singkat, cepat waktunya berlalu. Tapi dunia yang singkat, yang cepat waktu berlalu ini yang akan menentukan kehidupan kita setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Maka ibarat orang membeli sebuah mobil, dia beli mobil tadi yang begitu bagus tadi, dia beli dengan harga yang mahal, tapi dia tak punya ilmu tentang mobil. Ternyata setelah dia periksa mobil tadi, ternyata mesinnya keropos, ternyata bekas kena banjir. Akhirnya dia menyesal, kenapa tak punya ilmu ketika membeli mobil. Maka sama, kita akan menyesal di kehidupan dunia ini kalau kita tak punya ilmu, tidak mengenal karakteristik dan sifat dari dunia itu sendiri. Karena tiadalah penipu yang paling ulung di muka bumi ini, yaitu adalah tipu daya dari dunia ini yang berkolaborasi dengan setan untuk menyesatkan semua manusia bagaimana tersesat dari jalan Allah yang lurus. Maka Allah peringatkan kita dalam surat Al-An'am ayat 32. Apa kata Allah? Wa mal hayatad dunya la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul ladzina taqun afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah hiburan, permainan dan hiburan belaka. Dan adapun kehidupan kangkun akhirat itu adalah jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berfikir? Dalam ayat-ayat Allah berkata, wa mal hayatad dunya illa mataul gurur, bahwa kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, permainan hiburan yang menipu belaka. Maka hari ini ibarat kita melihat film sinetron, kita adalah aktornya, kita adalah pemeran utamanya. Maka agar kita bisa berperan dengan baik, tentu kita harus tahu naskah, alur cerita yang akan kita perankan. Maka di kehidupan dunia ini kitalah aktornya, kitalah pemeran utamanya. Alurnya, ceritanya sudah Allah tuangkan dalam kitab Al-Quran 30 juz, diterjemahkan oleh manusia paling mulia, prototipe kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan sang sutradaranya Allah SWT. Maka kelak film kehidupan kita ini akan ditayangkan nanti di akhirat kelak, dan akan disaksikan oleh semua mata manusia, yaitu sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Semua mata akan menyaksikan ketika penayangan film kehidupan kita. Maka wajib hari ini kita paham tentang karakteristik dan sifat-sifat dari dunia itu, agar kita tahu alur cerita dari kehidupan dunia ini, agar kita tidak lagi menjadi korban-korban berikutnya dari tipu daya dunia ini. Maka sekurang-kurangnya ada 6 sifat karakteristik dari dunia ini yang harus kita pahami agar kita tidak terperangkap dalam tipu daya dunia ini. Yang pertama, yaitu karakteristik dan sifat dunia itu adalah, Bapak Ibu, kita harus paham. Yang pertama, kenapa dia disebut dengan dunia. Maka seorang ulama besar, Syekh Salih Al-Munajib, mengatakan bahwa dunia itu adalah bahasa Arab terdiri dari 3 suku akar kosakata, yaitu likoti suratuha, dani, dan dana'ah. Artinya likoti suratuha secara waktu dia cepat berlalunya, secara geografis dia sangatlah rendah, sudahlah rendah, sempit dan kecil. Dan secara hakikat dana'ah, dia itu sesuatu yang hina. Itulah yang disebut dengan dunia. Itulah yang pengertian dari dunia, yaitu likoti suratuha. Secara waktu dia sangat cepat berlalunya, sangat singkat. Tapi yang singkat, yang cepat inilah akan menentukan selama-lamanya nanti di kehidupan ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Bapak Ibu dan sanak ambo dirahmati Allah SWT, tak terasa sekarang sudah hari Kamis, besok mau Jumat. Nggak terasa, padahal baru kemarin tuh hari Kamis atau hari Jumat. Nggak terasa hari ini oleh kita. Kemarin kita habis Idul Fitri, reunian dengan teman-teman kita waktu SMA. Tapi justru hari ini anak-anak kita sudah ada yang SMA, bahkan sudah ada yang kuliah.
tak terasa oleh kita hari ini. Ayah bunda kita yang sudah belasan tahun meninggal dunia, seolah-olah baru kemarin rasanya kita masih berkumpul bersama-sama bercengkrama dengan beliau. Tapi hari ini ternyata beliau sudah belasan tahun meninggal dunia. Begitulah kehidupan, apalagi umat akhir zaman ini. Apa kata Rasulullah SAW, bahwa nanti umat di akhir zaman ini akan merasakan waktu itu cepatnya berlalu. 1 tahun seolah-olah terasa 1 bulan, 1 bulan seolah terasa 1 pekan, 1 pekan seolah terasa 1 hari, dan 1 hari itu tak terasa cepat sekali berlalunya. Apalagi umat akhir zaman ini, mereka dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, media massa, tempat-tempat hiburan, plaza-plaza, sehingga tak terasa waktu itu cepatnya berlalu. Tiba-tiba hari sudah larut malam saja, padahal baru sebentar saja terasa. Bapak Ibu dan sanak ambo dirahmati Allah SWT, kehidupan dunia ini sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan kampung akhirat. Kehidupan kampung akhirat itu perbandingannya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun ketika kita hidup di dunia ini. Artinya 1 detik di akhirat itu sama dengan 49 hari ketika kita hidup di dunia ini. Bahkan orang-orang yang tidak disiksa di neraka kelak, mereka berkata seolah-olah mereka ini pernah hidup di muka bumi ini hanya sesaat saja, antara pagi menjelang waktu duha, cepat sekali. Padahal mereka sudah ratusan tahun hidup di dunia ini, tapi ratusan tahun itu tak terasa bagi mereka. Dan hari ini tengoklah seperti Fir'aun, 200 tahun Allah berikan umur dia memimpin, sehat, tak pernah sakit, luas kekuasaannya, melimpah harta kekayaannya. Tapi hari ini tengok dengan Fir'aun itu, 2000-an tahun dia di alam kubur sana dibandingkan dengan kehidupan di dunianya itu. Dan ribuan tahun juga setiap pagi dan petang Allah giring dia, Fir'aun dengan kaumnya itu, ke tepi jurang neraka. Diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya siksa neraka. Bahkan sampai terjadi hari kiamat pun akan tetap diperlihatkan siksa neraka itu kepada Fir'aun. Artinya secara waktu likoti seratuha, sangat cepat dan sangat singkat waktu ketika kita hidup di dunia ini. Tiba-tiba saja kita sudah usia 40 tahun, ada sudah 50 tahun, ada sudah 60 tahun, dan sebentar lagi akan mendekati garis finish kehidupannya, yaitu garis ajal. Lalu secara geografis dia itu sangat rendah. Ingatlah kita dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah menghibur kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau di puncak persoalan kehidupan yang tak bisa lagi beliau memikulnya. Allah hibur kekasihnya itu, diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, dimi'rajkan ke langit pertama, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang sangat indah sekali, yang tak pernah mata orang di dunia ini menyaksikan betapa indahnya Sidratul Muntaha itu, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa indahnya Sidratul Muntaha itu. Allah perlihatkan luasnya kekuasaannya, 7 lapis langit itu. Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW alamnya para malaikat. Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW surga dan neraka. Maka kita paham hari ini, dunia yang kita injak hari ini sangatlah rendah. Kelak ketika kita dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, ketika ruh lepas dari jasad ini, kalau dia orang beriman, amal solehnya banyak, dia disambut oleh malaikatul rahmat, diantar ke langit pertama, ditanya oleh malaikat langit pertama, ruh siapa yang kalian bawa? Begitu harum, begitu wanginya, disebutkan nama kita, disebutkan kebaikan-kebaikan kita. Apa kata penjaga langit pertama? Kalau begitu dia boleh masuk, tapi izinkan kami menyolatkan dan mendoakannya. Dibawa ke langit kedua, ke langit ke-7. Dari langit ke-7 Allah berfirman, aku telah mengakui menerima dia sebagai hambaku, balikkan lagi dia ke bumi. Di situ dia diciptakan, di situ dia akan dikebumikan. Maka di sini kita paham bahwa 7 lapis langit itu begitu tingginya, dan bumi yang kita ini sangat rendah. Secara geografis dia sangat rendah, lalu sangat kecil dan sempit. Di belakang ada pantai. Celup tangan kita, jari kita ke laut itu, angkat, maka tetes pertama yang jatuh itu, itulah dunia. Selebihnya itulah kehidupan kampung akhirat.